Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Masyiral muslimin rahimakumullah. Agar kita memperoleh kesempurnaan di dalam setiap ibadah kita, selain kita mengerjakan yang sunnah, kita juga sebaiknya meninggalkan yang makruh dari ibadah itu. Termasuk di dalam kita berpuasa, ada hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Ketika itu kita kerjakan, maka tidak membatalkan puasanya, akan tetapi dapat merusak pahala dari puasa tersebut. Lalu apa saja yang harus kita tinggalkan ketika kita sedang berpuasa, atau sesuatu yang harus sebaiknya kita hindari ketika kita sedang berpuasa? Di antaranya adalah berkumur secara berlebihan dan beristinsyak atau menghirup air melalui hidung ketika wudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan melalui hadisnya, wabali fil madati wal istinsyaqi ila ang takuna syaiman, yang artinya bersungguh-sungguhlah di dalam berkumur dan di dalam menghirup air ke hidung, kecuali engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan jika ada air yang kita gunakan untuk berkumur, atau yang kita hirup atau istinsyak, yang masuk ke dalam hidung secara tidak sengaja masuk ke dalam perut, maka hal itu yang dapat membatalkan puasanya. Oleh karena itu, sebaiknya selama kita berpuasa menghindari berkumur. Ketika berwudu, kita meninggalkan berkumur, meskipun berkumur termasuk kesunahan di dalam berwudu. Selanjutnya, hal yang harus kita hindari, hal yang sebaiknya kita hindari, yang nomor 2 adalah bercumbu rayu antara suami istri. Karena ketika seseorang sedang bercumbu, dikhawatirkan munculnya nafsu syahwat yang dapat memicu, menjadi penyebab terjadinya hubungan badan antara suami dan istri. Ini yang dilarang. Ini yang sebaiknya kita hindari. Ini yang dapat merusak pahala dari puasa kita. Apalagi kalau sampai terjadi hubungan badan antara suami dan istri, maka itu malah menimbulkan dosa. Termasuk di dalam hal ini adalah berpelukan, berciuman, atau berpegangan tangan, dan yang lain-lain yang dapat menimbulkan syahwat, menimbulkan nafsu. Ini juga yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, memandang secara berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan pasti menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Termasuk di dalam ketika kita memandang kepada istri atau kepada orang lain, perempuan lain, laki-laki lain bagi perempuan, akan memicu munculnya syahwat. Dan disinilah yang dihindari, yang sebaiknya dihindari. Karena ketika kita memandang lawan jenis yang sampai memunculkan nafsu syahwat, maka puasanya tidak batal, tetapi dapat merusak nilai dari puasa kita. Kemudian selanjutnya adalah berpikir dan membayangkan sesuatu atau masalah yang berhubungan dengan jima atau berhubungan badan. Karena hal itu dapat mendorong seseorang
untuk berhalusinasi, untuk berpikir mengarah kepada pengeluaran sperma. Hal ini tidak membatalkan puasa, tetapi merusak puasanya dan bahkan bisa menyebabkan dirinya tercebur ke dalam perbuatan dosa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya yang sebaiknya kita hindari adalah mencicipi makanan secara berlebihan. Ketika ibu-ibu atau wanita yang sedang memasak, maka cara menyicipi makanan cukup dengan mengecapnya dengan lidah sedikit agar dapat merasakan apakah makanannya sudah pas kesedapan bumbunya atau belum. Tidak boleh terlalu banyak, karena hal itu dikhawatirkan ada yang sampai masuk ke dalam perut, dan yang sampai itu terjadi maka itulah yang membatalkan puasa. Puasanya menjadi batal ketika ada sesuatu yang sampai masuk ke dalam perut ketika mencicipi masakan. Oleh karena itu sebaiknya dihindari ketika kita masak mencicipi makanan secara berlebih-lebihan. Kemudian yang selanjutnya, masyarul muslimin rahimakumullah, mengumpulkan ludah kemudian menelannya. Ini juga kebiasaan yang ketika sudah jam-jam segini, jam-jam 4 jam mendekati maghrib, tenggorokan sudah terasa kering, maka kebiasaan untuk mengeluarkan lidah dengan cara mempermainkan lidah untuk mengeluarkan air liur supaya bisa terkumpul dan bisa kita telan untuk membasahi tenggorokan. Ini hukumnya makruh yang perlu ditinggalkan, yang sebaiknya kita hindari. Kemudian mencium bebauan, wangian dan lain sebagainya. Hal ini tidak merusak, tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi apabila wewangian itu sampai masuk ke tenggorokan, misalkan dupa, aroma asap dari dupa bisa masuk ke dalam tenggorokan, itu yang bisa membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya adalah bersiwak, menghindari siwak, menggosok gigi ketika berpuasa. Maka dianjurkan ketika bersiwak atau menggosok gigi adalah waktunya sebelum zawal atau sebelum matahari tergelincir. Artinya masih pagi. Ketika matahari sudah tergelincir atau ba'da zawal, maka hukum bersiwaknya menjadi makruh. Karena ketika kita mau menggosok gigi atau bersiwak, ini akan memunculkan air liur yang bisa kita telan dan itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Barangkali itu hal-hal yang harus atau hal-hal yang sebaiknya kita hindari selama kita berpuasa agar kita memperoleh kesempurnaan di dalam puasa kita. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan semua ibadah kita, jariah kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.